istighfar dan salawat 3 kali. Ya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma Muhammad sholli ala sayyidina wa ala Muhammad. alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. taklim ya. Taklim ini faedahnya besar sekali. Karena setiap taklim Allah Ta'ala akan menurunkan 4 faedah. 1. Keturunan sakinah, artinya tenang. 2. Turun rahmat. 3. Dikerumuni malah malaikat. Jadi malah di sini malaikat di sini banyak sekali. Yang keempat disebut oleh Allah Ta'ala di sisi malaikatnya. Jadi disebut itu Mas Faiz itu sekarang ikut taklim, itu Allah Ta'ala nyebut begitu. Iya kan kemarin belum ikut, sekarang ikut. Nah dah, saya bacakan hadis ke-21. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ausini qala alaika bittaqwallah fa innahu rasul amri kullihi qultu ya Rasulullah zidni qala alaika bi tilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukhrun laka fis samai rawahu Ibnu Hibban. Artinya dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, wasiatilah aku. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya takwa adalah pangkal dari semua urusan. Saya berkata lagi, ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran karena ia adalah nur bagimu di dunia dan simpanan bagimu di akhirat. Ulangi. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, wasiatilah saya. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya takwa adalah pangkal dari semua urusan. Saya berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran karena ia adalah nur bagimu di dunia dan simpanan bagimu di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Faedah. Sesungguhnya takwa adalah pangkal segala urusan. Hati yang terdapat rasa takut kepada Allah SWT tidak akan pernah bermaksiat kepadanya dan tidak akan ada kesempitan yang menimpanya. Allah SWT berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan dan ia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan dan ia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Hadis surat Al-Quran ayat At-Talaq. Surat At-Talaq ayat 23. Kita sudah mengetahui tentang nur tilawatul Quran dari riwayat terdahulu. Di dalam syarah Ihya dari kitab Ma'rifatus Sahabah, Syekh Abu Nu'aim rahmatullah alaih menyatakan bahwa Sayyidina Basit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat tilawah Al-Quran akan terlihat bersinar dilihat bagi penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang terlihat bersinar bagi penduduk bumi. Hadis ini telah diringkas dari kitab At-Targhib dan yang lain sebagai ringkasan dari sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban yang lainnya. Mula Al-Qari rahmatullah alaih telah merincikan dan Imam Suyuti rahmatullah sedikit meringkasnya. Meskipun bagian hadis di atas telah mencukupi keperluan risalah ini, seluruh hadis tersebut mengandung banyak hal penting yang bermanfaat
Oleh karena itu maksud seluruh hadis di atas akan dijelaskan di bawah ini. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan, saya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berapa banyakkah kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Beliau menjawab 100 sahifah, 100 sahifah, lembaran-lembaran dan 4 kitab suci. 50 sahifah diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam, 30 sahifah kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 sahifah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat diturunkan kepadanya. Dan selain sahifah itu ada 4 kitab suci yang diturunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya bertanya lagi, apakah kandungan sahifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menjawab, berisi tamsil-tamsil, misalnya, wahai kamu raja yang kuat dan angkuh, aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan harta, tetapi aku melantikmu untuk mencegah sampainya doa seseorang yang dizalimi kepada aku. Kamulah yang harus lebih dahulu memperbaikinya, karena aku tidak menolak doa orang yang dizalimi meskipun dia doa seorang kafir. Hamba penulis ini yang hina ini mengatakan, jika baginda Nabi SAW akan mengangkat seseorang sahabatnya sebagai pejabat, maka beliau dengan penuh perhatian akan menambahkan di dalam nasihatnya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah doa orang yang teraniaya, sesungguhnya antara ia dengan Allah tidak ada hijab. Di dalam sebuah riwayat syair Parsi disebutkan yang artinya berhati-hatilah dengan doa buruk orang-orang teraniaya. Jika mereka berdoa, penerimaan Allah SWT itu dekat dengan mereka. Disebut juga dalam sahifah-sahifah tersebut bahwa orang yang berakal sehat harus membagi waktunya menjadi 3 bagian sebagai akalnya normal, yaitu 1, beribadah kepada Tuhannya. Kalau orang akal sehat itu baru bagi waktunya 3. 1, beribadah kepada Tuhannya. 2, menghisab dirinya berapa banyak keburukan atau kebaikan yang telah dia lakukan. 3, mencari penghasilan yang halal. Seorang yang berakal juga harus menjaga waktunya, memperbaiki keadaan dirinya, dan menjaga lidahnya dari pembicaraan yang sia-sia. Orang yang selalu menghisab setiap ucapannya, lidahnya akan mengurangi bicara sia-sia. Orang yang berakal juga tidak akan bepergian kecuali untuk 3 tujuan, yaitu mencari bekal akhirat, 2, mencari nafkah yang sekadarnya, dan bersantai yang dibolehkan oleh agama. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata lagi, ya Rasulullah, kandungan as-sahifah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Jawabnya, semua berisi nasihat-nasihat. Misalnya, aku heran kepada orang yang meyakini kematian tetapi ia bergembira dengan perkara-perkara dunia. Biasanya jika seseorang telah divonis akan dihukum gantung, dia tidak akan merasa tenang dengan apapun. Aku heran kepada orang yang meyakini kematiannya tetapi ia tetap tertawa-tawa. Aku heran kepada orang yang selalu memperhatikan kejadian-kejadian, perubahan-perubahan, dan gejolak-gejolaknya setiap saat terjadi di dunia, namun ia masih merasa tenang hidup di dalamnya. Aku heran kepada orang yang meyakini takdir, tetapi ia masih berduka cita dan bersedih hati. Aku heran kepada orang yang meyakini hisab itu dekat, tetapi ia tidak beramal soleh. Sayyidina Abu Dzar anhu bertanya lagi, ya Rasulullah, wasiatilah saya. Pertama-tama baginda Rasulullah mewasiatkan takwa kepada saya. Lalu beliau bersabda, takwa adalah dasar dan pangkal segala urusan. Saya berkata, ya Rasulullah, tambahkan lagi. Beliau bersabda, perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengingat Allah SWT, karena itu nur di dunia dan simpanan di akhirat. Saya berkata, tambahkan lagi ya Rasulullah. Beliau bersabda, jangan banyak tertawa, karena tertawa akan mematikan hati dan menghilangkan nur wajah, merupakan jasmani dan rohani. Beliau bersabda lagi, pentingkanlah jihad
karena jihad adalah kerahiban umatku. Untuk umat dahulu, rahib adalah orang yang memutuskan seluruh hubungannya dengan dunia dan hanya konsentrasi ibadah kepada Allah SWT. Saya minta tambahan lagi, beliau bersabda, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang miskin, jadikanlah mereka sebagai teman, selalulah duduk bersama mereka, mungkin. Saya minta tambahan lagi, beliau bersabda, lihatlah selalu orang-orang yang di bawahmu agar kamu terbiasa bersyukur, dan jangan melihat orang yang di atasmu sehingga kamu akan meremehkan nikmat Allah SWT. Saya meminta tambahan lagi, beliau bersabda, hendaklah keburukanmu menahanmu dari mencaci maki orang lain. Kamu jadi punya salah orang lain. Janganlah mencari aib orang lain, sedangkan kamu sendiri melakukannya. Cukuplah sebagai bahan untuk mencela dirimu bahwa kamu melihat aib orang lain, sedangkan aib itu ada pada dirimu. Tetapi kamu tidak menyadarinya kalau kamu mengoreksi kesalahan orang lain, sedangkan kamu sendiri melakukannya. Kemudian dengan tangannya yang mulia, baginda Nabi SAW menepuk dada saya dan bersabda, Abu Dzar, tidak ada kebijaksanaan yang lebih baik melebihi pengaturan yang baik. Tidak ada ketakwaan yang lebih baik melebihi menjauhi larangan, dan tidak ada kemuliaan yang lebih baik melebihi akhlak yang terpuji. Itulah ringkasan maksud hadis di atas, bukan terjemahan harfiahnya. Mudah-mudahan ini dibayar bisa kan. Mari kita baca Quran, Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faj'alhum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, fala ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatan hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Dan